Corona datang ke kita, berapa usianya udah? 10 bulan, karena masuk bulan Maret ke Indonesia. 10 bulan kurang lebih lah. Baru 10 bulan para jamaah. Kita tanya dah usia kita masing-masing. Nah, apalagi yang anak muda, usianya ada di sini anak muda usianya 20 tahun ada? Ada? 20 tahun nggak ada? Nggak ada. 15 tahun. 15 sama 10 bulan bayangan mana? 15 tahun sama 10 bulan bayangan mana? Bayangan 15 tahun. Artinya adalah bahwa kesukaran, ketidakenakan kita berharap kepada Allah. Perjalanan corona cukup 10 bulan, lalu pun mau diasumsikan setahun atau 2 tahun. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, saya kasih contoh lagi. Ibu-ibu marah sama suaminya. Bu, pernah marah sama suami enggak? Enggak pernah marah. Ya Allah, baik banget suaminya, luar biasa. Pak, yang barusan bilang begitu, saya doain, mudah-mudahan istrinya upah. Dia marah juga akhirnya. Baik, atau dia marah juga kan akhirnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu pernah marah sama suaminya, ya, terutama saat tanggal-tanggal tua. Benar Pak? Saat tanggal-tanggal tua marah dia, suaminya keluar gak pulang-pulang, pas giliran pulang kagak bawa apa-apa, marah dia. Dari mana Bang? Habis ngurusin tanah siapa diurusin? Tanah si A. Ada hasilnya? Kagak. Besok jangan keluar Bang kalau kagak ada hasilnya. Kebangkatan banget loh. Tuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Istri marah sama suaminya, suami marah sama istrinya. Dalam perjalanan hidup pernikahannya 18 tahun atau 20 tahun, paling dalam satu hari beberapa jam dia marah. Satu hari 24 jam marah dia sama suaminya, paling beberapa jam. Entah dah kalau suaminya udah punya duit, senyum lagi akhirnya. Ya. Benar Bu? Benar. Nih saya kasih kunci sama bapak. Kalau misalnya kita lihat istri sering uring-uringan, sering marah, kagak tahu juntrungannya, tiba-tiba ngomel, tarik ke toko emas Pak. Ya Bu ya, marah kagak tuh kira-kira? Ditarik ke toko emas marah apa enggak? Oh ngapain dulu katanya? Ngapain dulu? Pintar juga jawabannya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara hakikat bahwa ketidakenakan itu cuma sedikit. Tapi kenapa ketidakenakan itu merubah mindset cara berpikir kita, bahwa seolah-olah hidup ini isinya kesukaran terus, sehingga kita dengan mudah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kepada Allah, mengeluh di media sosial. Ibu-ibu yang punya handphone, pagi-pagi bukan bikin sarapan, update status. Sekarang udah update belum nih? Udah update? Alhamdulillah bisa ngadirin maulid. Tapi sayang, ustadznya ceramahnya poligami mulu. Update status. Ya. Anak jatuh, update status. Guys, doain ya, anak saya jatuh. Guys. Ya Allah. Lah saya baca. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau musim corona nggak boleh batuk dikit. Saya ngaji di Asri, ibu-ibu, jamaah ibu-ibu. Kitab Imam Nawawi, kitab Aqidah Imam Nawawi, Nurul Zalam ala Syarh Aqidatil Awam.
Itu ada ibu-ibu yang lagi nyender, batuk yang tadinya rapat duduknya, tiba-tiba batuk tanpa disuruh langsung physical distancing, penyebaran tuh luar biasa ya. Sekarang mah nggak boleh batuk dikit dah, nggak boleh batuk dikit, lebih ditakuti batuk dibandingkan kentut ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata untuk mengetahui kita terindikasi virus corona atau tidak, gampang, obatnya murah ternyata. Kan katanya di antara tandanya nggak bisa mencium ya. Jadi gampang kalau misalnya nanti ibu sudah sedikit hilang penciumannya, minta aja sama suami. Ya, bang coba kentut bentaran ya bang. Gitu. Kalau misalnya pencarian oleh Allah, apa artinya? Bahwa hakikat kesengsaraan, kesukaran, ketidakenakan hanya sedikit. Ini harus ditanamkan ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan kesukaran sedikit saja dalam kehidupan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan amaliyah kita, ibadah kita menjadi asbab Allah Ta'ala angkat virus corona dari Indonesia, dari seluruh negara, khususnya kampung kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat dalam satu kitab namanya Tajul Arus Al-Hawi li Tahzibin Nufus, karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau sampaikan di dalam kitab tersebut apa? Wa tahsulur rif'ah laka indallahi ta'ala bimutaba'atin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau akan mendapatkan kemuliaan, derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika engkau mutaba'ah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hadirnya kita di majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berupaya untuk memaksimalkan ittiba kita, berupaya untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringatan ini, berkumpulnya kita bukan tanpa nilai, penuh dengan nilai. Karena kita akan bercerita, kita akan mengetahui sosok mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam As-Sakandari, wala tahsulur rif'ah, enggak bakalan bisa kau capai derajat kemuliaan di hadapan Allah melainkan illa bimutaba'atin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kau ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Salman Al-Farisi, kenal Salman Al-Farisi? Bu, kenal Salman Al-Farisi? Bu, kenal? Belum kenal? Pengen punya nomor WhatsApp-nya? Pengen. Salman Al-Farisi orang Persia, tapi Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Hakim dan Imam Daruqutni menyampaikan, Salman minna ahla bait. Salman itu masuk kelompok saya, keluarga saya, dia ahlul bait. Kenapa Salman bisa dikategorikan seperti itu oleh Rasulullah SAW? Limutaba'atin Nabi, diittiba'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen jadi ahli bait Nabi? Pengen jadi ahli bait Nabi? Pengen? Kemana jawab benar? Pengen jadi ahli bait Nabi?
ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada yang bin nasab, ada yang bil mutaba'ah. Kalau yang dengan nasab kemuliaannya sudah terpuji pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah hadir pada kesempatan siang hari ini untuk melihat siapa di antara kita yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua yang ada di sini cinta kepada Nabi, betul? Betul? Di sini semuanya cinta sama Nabi. Apa ada yang tidak cinta dengan Nabi? Nah, entar kita lihat satu-satu para jamaah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang pertama, kata Al-Imam Abdul Qadi Iyad Al-Qadi Iyad, beliau menyampaikan dalam kitab As-Sifah bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, min alamatil mahabbatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasratu dzikri. Banyak menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa abadani wa shifaiha wa Nih, kita mulai sisir satu-satu nih. Kita benar-benar cinta apa enggak? Sholawat berapa kali Pak sehari Pak? Hari ini udah sholawat belum Pak? Hari ini udah sholawat belum Pak? Udah, alhamdulillah. Berapa banyak Pak? Barusan. Dua dibalas 20 kata hadis. Alhamdulillah. Bu, udah salawat belum Bu? Udah, kapan Bu? Barusan juga. Ibu-ibu harusnya saat goreng tempe salawat, masak nasi salawat, nyambel mulut jangan goyah sholat. Ini mah tangannya kalau goyang, pantat yang goyang, ngulek agak jadi akhirnya. Pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Al-Imam Qadimiyah, di antara mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW adalah sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karya Al-Imam As-Sayyid Habib Zain bin Smith. Ini beliau termasuk ulama yang saya ngefans berat sama beliau. Kitabnya Manhajus Sawi ala Tariqati Ba'ala wa Alhamdulillah khatam.
2 kali alhamdulillah. Tinggal Al-Fawaidul Mukhtarah saya baru dapat dari Kampung Bulu 2 hari yang lalu. Apa kata beliau? Para ulama-ulama terdahulu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW minimal 40.000 kali bersalawat para jamaah dalam sehari 40.000. Bisa kita insya Allah. Mintanya doang sama Allah banyak, ya Allah kasih saya rezeki yang banyak ya Allah. Suami saya tolong ya Allah, arahkan beliau, kasih petunjuk beliau, sadarkan beliau, jangan sampai mata beliau melihat jidat yang lain. Tuh, tapi sholawatnya tidak pernah. Minimal sehari pagi 100, sore minimal. Abdullah bin Mas'ud pernah berwasiat kepada Wahab bin Munabbih. Apa kata beliau? La tatruk, jangan kau tinggalkan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulla yaum, setiap hari. Alal aqal 100 kali. Bagaimana salawatnya? Beliau sampaikan, Allahumma salli ala sayyidina nabiyil ummi, Allahumma salli ala sayyidina nabiyil ummi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita cinta sama Nabi Muhammad jangan sekedar di lisan saja, ada pembuktian. Yang pertama, sering menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersolawat. Para jamaah, sholawat banyak manfaatnya. Di dalam kitab Tanqihu Qaulil Hadis ala Syarhi Dubabil Hadis, di sana disampaikan oleh Imam Nawawi bahwa barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat Allah dan malaikat serta alam semesta bersolawat kepada orang tersebut. As-salawat idza udifa ilallah, salawat kalau disandarkan kepada Allah bimakna ar-rahmah, wa idza udifa ilal malaika al-maghfirah, wa idza udifa ilan nas ila ummati Muhammad ad-du'a. Jadi Allah bersalawat buat orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tuh para jamaah, satu dah tuh. Kira-kira bener nggak kita cinta sama Nabi Muhammad SAW atau tidak? Ukur dah. Ya jangan ngatakan di surga. Jangan ada yang pengen punya istana di surga, maka barang siapa yang membangun masjid, memberikan sumbangan untuk masjid, baik ghairul jami' ataupun jami', maka Allah Ta'ala akan bangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya istana, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Untuk selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Al-Habib Salahuddin. Sallu ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Amin, amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amika mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa li'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asta'antu bihamdika hatta